Sejak awal sesi, terlihat bahwa Aragon benar-benar memberikan tantangan tersendiri, terutama ketika para pembalap mulai mencoba mencatatkan push lap. Banyak rider yang ingin memaksimalkan waktu putarannya harus mengambil resiko lebih besar, namun tidak semuanya mampu menjalankan putaran dengan sempurna. Salah satu rider yang terlihat mengalami kesulitan adalah Almansa, dan bukan hanya dirinya. Cukup banyak rider lain yang juga harus berjuang keras untuk menjaga motornya tetap berada di racing line. Beberapa rider bahkan terlihat melebar ketika mencoba masuk ke tikungan dengan kecepatan tinggi. Ada pula yang nyaris kehilangan kendali dan hampir mengalami crash karena terlalu memaksakan diri saat melakukan push lap. Kondisi seperti ini membuktikan bahwa mendapatkan satu putaran cepat di Aragon bukanlah perkara mudah. Rider harus benar-benar memahami setiap tikungan, menentukan titik pengereman yang tepat, serta mengetahui kapan harus membuka gas tanpa kehilangan kendali. Namun, di tengah situasi sulit tersebut, Veda justru menunjukkan sesuatu yang cukup menarik. Meski pada akhirnya hanya berada di posisi ke-20 dan belum berhasil langsung lolos ke Q2, Veda terlihat memiliki pendekatan yang berbeda. Ia tidak ingin hanya mengejar satu catatan waktu dengan memaksakan motor hingga mengambil resiko terlalu besar. Veda lebih memilih untuk terus mempelajari lintasan Aragon secara perlahan dan detail. Dan inilah yang membuat perjuangan Veda kali ini sebenarnya cukup menarik untuk diperhatikan. Karena bagi seorang rider muda, memahami karakter lintasan secara menyeluruh bisa menjadi modal yang jauh lebih penting untuk menghadapi race dibanding hanya memaksakan satu putaran cepat. Veda tampaknya ingin mengetahui setiap detail lintasan, mulai dari titik pengereman, racing line yang paling ideal, bagian tikungan yang membutuhkan kecepatan masuk lebih tinggi, hingga titik mana yang memungkinkan dirinya membuka gas lebih cepat. Hal tersebut tentu sangat penting, karena race nanti bukan hanya berlangsung dalam satu putaran. Veda harus menjaga kecepatan dan konsistensi dalam banyak lap, sehingga pemahaman terhadap karakter lintasan bisa menjadi senjata yang sangat berharga. Apalagi setelah melihat banyak rider mengalami kesulitan saat melakukan push lap, terlihat jelas bahwa Aragon bisa memberikan hukuman besar kepada siapa saja yang terlalu memaksakan diri. Disinilah Veda menunjukkan kualitasnya. Meski masih harus memulai dari Q1, Veda terlihat cukup tenang dan tidak kehilangan fokus. Bahkan berada di Q1 bisa memberikan Veda kesempatan tambahan untuk kembali turun ke lintasan dan semakin menyempurnakan pemahamannya terhadap sirkuit ini. Setiap lap tambahan bisa menjadi kesempatan untuk menemukan bagian mana yang masih perlu diperbaiki sebelum menghadapi sesi yang lebih penting. Jadi gagal langsung lolos ke Q2 bukan berarti peluang Veda telah tertutup. Justru sekarang ia masih memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuannya melalui Q1. Jika mampu menemukan ritme terbaik dan memanfaatkan semua pelajaran dari sesi praktis, bukan tidak mungkin Veda bisa tampil jauh lebih kuat pada sesi berikutnya. Yang semakin menarik, meski hasil praktis belum sesuai dengan harapan, Veda sama sekali tidak terlihat terlalu larut dalam kekecewaan. Ia tetap santai setelah sesi berakhir. Bahkan Veda sempat menciptakan momen menarik setelah perjuangan di lintasan selesai. Veda terlihat mengajak melakukan selebrasi bersama. Momen tersebut menunjukkan bahwa Veda tetap menjaga suasana positif. Ia tidak membiarkan hasil di papan waktu menghilangkan rasa percaya dirinya. Namun ternyata Veda dalam momen tersebut ia juga memanggil Brian Uriarte yang ternyata berada dalam situasi yang hampir sama. Brian Uriarte juga belum berhasil mendapatkan tiket langsung menuju Q2 setelah menyelesaikan sesi praktis di posisi ke-17. Dengan hasil tersebut, Uriarte pun harus menjalani Q1 bersama Veda untuk kembali memperjuangkan kesempatan menuju Q2. Karena itulah, Veda seperti mengajak Uriarte untuk bergabung bersama mereka setelah sesi berakhir. Menariknya, meski ketiganya baru saja menjalani sesi yang penuh tekanan, suasana setelahnya justru terlihat santai. Tidak ada kesan bahwa Veda kehilangan kepercayaan diri hanya karena harus memulai dari Q1. Sebaliknya, ia tetap bisa menikmati momen bersama para rider lainnya. Inilah mungkin menjadi salah satu hal penting dalam perjalanan seorang pembalap. Hasil praktis memang sangat menentukan posisi menuju sesi kualifikasi. Tetapi balapan sesungguhnya masih belum dimulai. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki catatan waktu, masih ada kesempatan untuk menemukan setelan terbaik, dan yang paling penting, masih ada race yang akan menjadi pembuktian sebenarnya. Veda tampaknya memahami hal tersebut. Karena itulah ia tidak ingin terlalu berburu-buru mengambil resiko besar hanya demi satu hasil di sesi praktis. Veda lebih memilih untuk menggunakan waktunya untuk mengenali Aragon secara lebih detail, memahami bagaimana motor bekerja di setiap sektor, dan mencari batas terbaik yang bisa ia gunakan ketika benar-benar dibutuhkan.
Dan jika melihat bagaimana banyak rider mengalami kesulitan, melebar bahkan nyaris crash ketika mencoba melakukan push lap, keputusan untuk tetap tenang dan terus mempelajari lintasan bisa menjadi langkah yang sangat penting. Kualitas seorang rider bukan hanya terlihat ketika mampu mencatatkan satu lap tercepat, tetapi juga dari kemampuannya membaca situasi dan mengetahui kapan harus menyerang dan kapan harus tetap tenang. Sekarang tantangan berikutnya sudah menunggu Veda. Ia harus melewati Q1 terlebih dahulu sebelum bisa memikirkan Q2. Tentu persaingan tidak akan mudah, karena semua rider yang berada di Q1 juga memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mendapatkan kesempatan untuk melaju ke sesi berikutnya. Namun Veda memiliki satu keuntungan yang bisa dimanfaatkan. Ia sudah mendapatkan banyak pelajaran dari sesi praktis yang sulit di Aragon. Setiap lap yang telah dilalui bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kelemahan dan mencari waktu putaran yang lebih cepat. Jika Veda mampu menyatukan semua pengalaman tersebut, bukan tidak mungkin penampilannya akan berubah pada sesi berikutnya. Posisi ke-20 di praktis memang belum menjadi hasil yang diharapkan, tetapi perjalanan akhir pekan ini masih sangat panjang. Q1 bisa menjadi kesempatan bagi Veda untuk bangkit, sekaligus membuktikan bahwa hasil praktis bukanlah gambaran akhir dari kemampuan sebenarnya. Dengan ketenangan yang ia tunjukkan ditambah keinginannya untuk terus mengenali lintasan Aragon secara lebih detail, Veda masih punya peluang untuk memberikan kejutan. Jadi sekarang semuanya akan bergantung pada bagaimana Veda memanfaatkan kesempatan yang ada. Apakah tambahan waktu di Q1 justru akan membuatnya semakin memahami lintasan dan menemukan kecepatan terbaiknya? Ataukah Aragon kembali memberikan tantangan sulit bagi rider muda Indonesia ini? Yang jelas Veda sudah menunjukkan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru menyerah hanya karena gagal langsung lolos ke Q2. Ia tetap santai. Terima kasih luar biasa untuk kalian semua yang sudah setia menonton sampai detik terakhir di channel Veda Ega Pratama atau yang kita kenal dengan VDCam Moto. Kalian bukan sekedar penonton, kalian adalah bagian dari perjalanan besar menuju mimpi. Dari nol, dari Indonesia menuju panggung dunia, kita kawal bersama setiap tikungan, setiap overtake, dan setiap kemenangan yang akan datang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, penuh semangat, penuh perjuangan, dan penuh adrenalin, jangan lupa untuk tekan tombol like sekarang juga. Subscribe channel ini dan jadilah saksi lahirnya bintang besar dari tanah air. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu setiap update terbaru, setiap kabar panas, dan setiap momen bersejarah dari perjalanan Veda Ega Pratama menuju MotoGP. Tulis juga di kolom komentar, kalian dari mana dan seberapa besar dukungan kalian untuk Veda. Kita bangun komunitas solid, komunitas yang percaya bahwa pembalap Indonesia bisa mendunia. Terus dukung, terus gas, dan jangan pernah berhenti percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kencang, tetap fokus, dan tetap satu aspal. VDPM Moto, gaspol sampai dunia mengenal Indonesia. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any